Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini ada yang tanya tutorial cara pembuatan teh Turki. Oke, sekarang aku akan buat videonya ya. Pertama-tama isi airnya. Oh ya teman-teman, ini aku cara pembuatan tehnya seperti yang suami aku ajari. Kemudian airnya ini direbus. Di teko yang kedua aku taruh tehnya. Aku nggak banyak taruhnya, cuman 1,5 sendok gini. Biasanya orang Turki kalau pakai teh itu sampai banyak ya, kalau aku nggak, orang itu sampai banyak gitulah. Udah itu ditutup seperti ini, dikasih sela seperti ini. Nah, kalau ditutup rapat kayak gini boleh juga, kalau dibuat kayak gini boleh juga, tapi aku suka buat kayak gini karena aku bisa kerja yang lain kan. Nanti kalaupun udah mendidih dia nggak tumpah. Jadi kita tutup atasnya seperti ini. Jadi kita tunggu sampai mendidih air bawahnya ini. Nah, mungkin ada yang nanya kenapa orang Turki itu buat teh kok harus ada 2 teko kan, 1 teko yang di bawah yang besar, 1 teko yang di atas yang agak kecil. Itu tujuannya kalau menurut aku ya. Jadi dengan ada teko yang 2 kayak gini kan, di atas khusus untuk tehnya, di bawah khusus untuk airnya, jadi kita bisa meracik tehnya sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi ini udah mendidih tehnya, kita angkat yang di atas, udah itu kita campur ya. Jadi airnya udah kita campur sebagian ke dalam tehnya dan sebagiannya masih di sini ya, di tekonya. Kemudian kita taruh lagi kayak gini, ya kan? Kita tutup teman-teman. Nah, ini kita kecilin apinya sekecil-kecilnya. Nah, jadi apinya aku kecilin kayak gini. Kemudian kita biarkan lumayan lama ya. Kalau orang Turki itu biasanya kalau memang tamunya udah datang, misalnya ada tamu nih yang akan datang ya, aku lihat kayak keluarga suami nih kan, itu tehnya udah disiapkan, maksudnya udah dimasak. Jadi nanti apinya itu dikecilin aja, kayak aku buat tadi kan, dikecilin itu sampai 1 jam, sampai nggak tahu lah pokoknya. Misalnya udah ada janjian tamunya datang, itu udah disiapin tehnya, udah itu apinya dikecilin, jadi airnya ya tetap panas. Udah itu tehnya itu semakin lama itu semakin bagus kalau menurut orang Turki, namanya dem ya, kayak gitulah. Dem itu kayaknya istilahnya mengendap lah, jadi tehnya semakin bagus gitu, tehnya itu yang semakin pekat kayak gitulah ya. Nah, jadi aku nggak mau lama kali ya, paling lama ya 1/2 jam aja, nggak mau lama kayak orang Turki itu, karena ini kan lapar ya. Kalau nunggu tehnya sampai lama kali lapar, aku palingan 1/2 jam aja ya teman-teman. Jadi kita tunggu 1/2 jam, kemudian kita cek lagi tehnya. Sambilan aku nunggu tehnya ini ya 1/2 jam kemudian, aku mau kerjain yang lain lah ya, ya mau buat sarapan, mau bakar roti kayak gitulah ya. Jadi ini tehnya udah masak ya. Mari kita lihat cara penyajian tehnya. Teman, ada 2 gelas, ini 1 untuk aku, ini untuk suami aku. Mari kita racik tehnya ya. Nah, kalau aku segini aja, sedangkan suami aku, dia lebih banyak. Kemudian dicampur dengan air. Nah, ini air putih. Nah, kita campur dengan air putih. Nah, suami aku juga. Nah, jadi teman-teman, inilah yang dibilang apa itu, yang masih enggak dem ya. Ini enggak seberapa dem. Nah, karena masih ada ini apa, ampas-ampasnya. Karena aku nggak lama ya teman-teman, memasak tehnya itu nggak lama. Kalau orang Turki sampai 1 jam lebih dibiarin ya, biar ininya ngendap. Nah, jadi teman-teman, kenapa ada 2 teko? Itu seperti yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi setiap orang kan nggak semua sama kekentalannya ya. Nah, kalau kayak suami aku ini kan maunya dia harus agak coklat gitu kan.
Sedangkan aku enggak, aku gini aja, enggak seberapa coklat. Jadi enggak semua orang itu seleranya itu sama. Makanya ada 2 teko kayak gini, teman-teman. Kalau kawan aku, dia campur ya, 1 teko langsung dicampur tehnya dengan airnya. Jadi kekentalannya sama, misalnya kayak gini semua gitu. Karena memang keluarga mereka suka yang agak pekat. Jadi ya disamain aja. Kalau aku nggak mau pekat-pekat kali, makanya ada 2 tiku. Kayak gitulah fungsi 2 tiku, karena nggak semua orang suka harus kelat gitu kan, ada yang nggak mau kelat kali gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa harus 2 tiku. Nah, untuk gelasnya, ini gelasnya sengaja unik kan, dibuat seperti ini. Banyak bentuknya tapi hampir-hampir sama semua seperti ini bertujuan kalau di musim dingin itu kan dingin sekali kan, tangan-tangannya sampai dingin. Jadi tangannya bisa dibuat kayak gini teman-teman, ini kan panas sekali nih masih, jadi bisa digenggam kayak gini, apalagi ini musim dingin, makanya rata-rata kalau orang minum teh itu genggam kayak gini aku lihat biar hangat. Nah, jadi ini ya guna gelasnya kayak gini. Oke, sekian dulu ya videonya. Aku mau lanjut untuk sarapan dulu. Assalamualaikum.